bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita, bagaimana kita bisa memberikan dorongan semangat. Tentunya berbicara tentang dorongan semangat, kita berbicara tentang gairah. Namun sebelum kita berbicara tentang gairah, kita perlu memperhatikan apabila gairah itu harus juga ada impian atau kita mempunyai satu visi ke depan. Nah, untuk mewujudkan visi, kita perlu mengetahui bahwa itu tidak mudah. Seperti yang dikatakan oleh Paul Pellery, untuk melakukan sesuatu permulaan itu tidak mudah. Dia bilang setiap permulaan adalah suatu konsekuensi. Setiap permulaan mengakhiri sesuatu. Lalu ada juga pernyataan berikut. Sebagian besar hal yang berharga untuk dilakukan di dunia ini telah dinyatakan mustahil sebelum itu dilakukan. Mengapa demikian? Karena kadang-kadang ketika kita bergairah melakukan sesuatu, banyak orang memperkecil gairah kita. Orang nggak percaya, bahkan ada catatan yang saya nyatakan bahwa para ahli pun seringkali salah dalam berpikir. Coba perhatikan Lord Kelvin, ketua England Royal Society tahun 1895. Dia pernah ngomong gini, mesin yang terbang lebih berat dari udara adalah tidak mungkin. Jadi dia bilang mesin yang lebih berat dari udara terbang itu nggak mungkin. Itu ahli ya. Lalu ada lagi Charles H. Duell. Dia direktur The US Patent Office tahun 1899. Dia bilang segala sesuatu yang dapat diciptakan telah diciptakan. Dia bilang begitu. Lalu ada lagi Grover Cleveland. Ini Presiden Amerika Serikat 1905. Dia bilang wanita yang memiliki akal sehat dan bertanggung jawab tidak ingin memberikan suara. Lalu ada lagi Robert Millikan, pemenang hadiah Nobel di fisika, bidang fisika 1923. Dia ngomong gini, tidak ada kemungkinan manusia dapat mengambil kekuatan dari atom. Nah, jadi kadang-kadang dorongan semangat itu juga jangan kita harapkan muncul dari orang lain, dan bahkan para ahli pun kadang seringkali dia juga memperkecil hasrat gairah dari kita untuk mencapai impian kita. Nah, jadi apa sih sebenarnya pengaruh gairah? Tentunya ada. Ada kuasa atau the power of enthusiasm. Gairah yang pertama, gairah adalah langkah pertama menuju keberhasilan. Keinginan kita menentukan tujuan hidup kita. Semakin kuat api kita, semakin kuat keinginan kita, dan semakin besar potensi kita. Lalu yang kedua, gairah meningkatkan kemauan kita. Tidak ada pengganti untuk gairah. Gairah adalah bahan bakar untuk kemauan. Jika kita sangat menginginkan apapun, kita dapat menemukan kemauan untuk mencapainya. Lalu gairah bisa mengubah kita. Jika kita mengikuti gairah kita, kita tidak akan dapat menolak untuk menjadi seseorang yang lebih berdedikasi dan lebih produktif. Gairah kita memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding kepribadian kita.
Dan gairah mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Manusia dibuat supaya kapan saja sesuatu menyalakan jiwanya. Ketidakmungkinan akan lenyap. Api di dalam hati kita mengangkat segalanya di dalam hidup. Ketika kita menemukan gairah kita, kita bisa yakin bahwa hal-hal yang luar biasa sudah tersedia di depan kita. Apa yang dapat kita lakukan untuk menemukan gairah kita? Dan apa yang dapat kita lakukan untuk menolong orang lain menemukan gairahnya? Jadi peran gairah betul-betul sangat mendorong semangat. Dan saya akan juga menceritakan kisah seseorang bernama Ruben Martinez. Ruben Martinez adalah seseorang yang gairah pertamanya terus mendorong semangat dia. Dia adalah seorang anak laki-laki yang dilahirkan dalam kondisi yang sederhana, yaitu di daerah Arizona, di daerah kecil. Kotanya juga kota kecil dan orang tuanya bekerja di pabrik baja. Dia sejak kecil suka membaca buku. Tetapi karena keterbatasan dan orang tuanya juga tidak tahu, kadang-kadang ketika dia baca buku dia disuruh kadang membersihkan halaman rumahnya, pekarangannya. Bahkan dia harus sembunyi-sembunyi baca buku di halaman belakang. Bahkan ada cerita di mana dia harus membaca koran dari tetangganya. Karena jam 5 pagi koran di tetangganya itu dia baca. Setelah baca dia lipat lagi. Dan sampai akhirnya tetangganya tahu tetapi mendukung. Dan juga ketika dia di SD didukung oleh gurunya untuk lebih banyak membaca. Dan akhirnya Ruben Martinez pindah ke California, dia jadi tukang pangkas, barbershop. Tetapi di barbershopnya itu, karena dia suka buku, dia suka naro-naro buku dan dipinjem. Memang koleksinya cuma 200 buku, tetapi lama-lama habis. Karena banyak orang yang gak ngembalikan. Lalu dia kepikiran, gimana kalau dia mulai menjual buku. Dan akhirnya benar, dia menjual buku dan lalu dia sebut tokonya adalah Libreria Martinez Books and Art Gallery. Jadi dia bilang dia mulai dari 2 buku, lalu 10 buku, lalu 25 buku, dan sedikit demi sedikit dia udah jual 2 juta buku. Wow. Lah, toko bukunya bahkan menjadi toko buku yang terbesar di Amerika sekarang untuk menyediakan buku-buku berbahasa Spanyol atau bahasa Latin. Dan dia sudah membuka toko buku yang tahun 2001, toko buku yang ketiga. Lalu yang paling hebat, akhirnya dia bilang bahwa kalau Anda ingin anak Anda berada di garis depan atau di garis belakang, dia bilang ke orang tua ya, Anda harus mendorong anak-anak Anda mempersiapkan dan buat anak-anak Anda membaca buku. Karena kalau anak-anak Anda membaca buku, mereka akan ada di garis depan. Katanya begitu. Jadi akhirnya orang mulai melihat bakat dari Ruben Martinez ini. Pada tahun 2004, dia memenangkan satu beasiswa yaitu MacArthur Foundation. Orang menyebutnya ini beasiswa untuk orang jenius. Dan akhirnya itu pun mendorong dia untuk masuk ke pasar, ke market penjualan buku, sehingga dia mendapatkan menang ya, penghargaan, award ya. Pada tahun 2004 dia dapat award Minority Business Advocate of the Year. Lalu tahun 2005 dia pun bisa mendapatkan gelar doktor di bidang kesusastraan manusia dari Whittier College. Dan dia terus berkembang, bahkan tahun 2012 dia ingin ada toko-toko, membangun 25 toko.
Martinez bilang, jika saya tetap bertahan dengan pekerjaan saya sebagai pekerja di pabrik, kata Martinez, saya akan hidup pensiun dengan nyaman sekarang. Tetapi saya memilih untuk menjadi pemangkas rambut. Sekarang dengan toko-toko buku, saya akan terus bekerja selama sisa hidup saya. Jadi Martinez, dia punya gairah, yaitu buku. Dan akhirnya dia meraih kesuksesan. Bahkan di usia yang senja pun dia terus berkarya. Dan dia sering meraih penghargaan sebagai penjual buku yang paling banyak karena gairahnya itu. Jadi marilah kita memiliki gairah untuk menjalankan visi kita. Karena gairah itu yang mendorong semangat kita. Salam memberi dorongan semangat. Salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.